selamat sore. Sore, halo. Sore, salam kenal. Saya Syafina, salam kenal Mas Kuku, Mas Ucup ya panggilannya ya? Betul, Mas Ucup Ucup, aja. Mas Ale. Kok fotonya beda sih di sini muda? Beda ya? Ini Gua foto- maksudnya. Ya. Enggak, aku cuma bilang di sini muda gitu. Makanya aku harus mastiin dulu bener gak nih orangnya, enggak ya, saya bercanda. Oke, karena di sini hari ini juga pada kesempatan kali ini kan banyak banget anak muda di sini. Mungkin aku mau mulai dulu dari Mas Kuku. Ada nggak kira-kira momen yang benar-benar mengubah arah hidup atau karir kreatif sampai berada di titik saat ini? Dari dulunya tuh memang sudah bercita-cita bekerja di industri kreatif atau sebenarnya ini switching karir juga gitu? Sebenarnya ini switching karir. Karena kebetulan kalau sekolah itu jurusan keramik. Keramik? Desain. Oh art school. desain, oke. Terus sempat kerja di dunia retail, terus ke FMCG, terus sempat di film, terus akhirnya masuk ke industri musik gitu. Jadi waktu itu kalau momennya sih suatu waktu kayak suka banget nonton live performance atau di internet gitu. Terus biasanya saya tuh ngategoriin orang itu ada dua, yang passion sama profesionalnya dalam satu jalan, atau orang yang profesionalnya apa, hobinya apa, passionnya apa. Beda. Nah ternyata baru sadar kalau kayaknya kalau saya sendiri pengennya kerja di secara profesional di tempat yang saya passion banget, yaitu musik gitu. Jadi di momen itulah ketika akhirnya kayaknya saya harus terjun ke industri musik 100% Oke. deh gitu. Nah ketika memutuskan untuk switching karir itu kan gak mudah ya. Maksudnya pasti kan banyak stigma juga, banyak orang melihat kayaknya ngapain kuliah udah tinggi-tinggi, taunya switching karir gitu gimana? Nggak ada penyesalan sama sekali sih, nggak ada pemikiran cukup panjang karena akhirnya kalau saya sih mikir itu hidup cuma bentar ya. Jadi kayak hidup cuma bentar terus bisa ninggalin apa ke generasi setelahnya gitu, ke keluarga atau ke teman terdekat gitu. Jadi ternyata pilihan terhadap musik itu cukup tepat kalau di-reflect ke hari ini lagi ya gitu. Ternyata suka banget ngejalanin sesuatu yang di industri musik. Dan ternyata berhasil juga. Alhamdulillahnya berhasil dong ya kan. Nah aku mau ke Mas Ale nih. Sebagai seniman dan musisi gitu. Apa sih yang bikin Mas Ale itu yakin kalau misalkan karya bisa jadi alat perubahan sosial dan juga peningkatan kualitas ekonomi. Ada nggak pengalaman pribadi yang paling berkesan sejauh ini? Yang meyakinkan saya sendiri sebenarnya sampai sekarang saya juga nggak yakin. Tapi ketidakyakinan itu sebenarnya yang kayaknya masih kenapa gue masih ada di sini gitu. Jadi satu udah nggak mungkin pernah puas, nggak pernah selalu yakin gitu. Tapi paling tidak gue punya apa ya? Punya sekeliling gitu, ekosistem gitu ya, yang cukup mendukung di apa ya? Nggak bisa bilang ini adalah sebuah pekerjaan gitu di kepala gue. Karena gue selalu bilang bahwa pekerjaan gue itu bukan pekerjaan tapi gue sedang bermain gitu. Di kepala tuh harus kayak gitu. Jadi karena apa? Karena gue masih ada di wilayah imajinasi, wilayah kreatif dan seterusnya. Jadi di kepala tuh selalu hubungannya dengan kreativitas gitu. Kalau ngelihat sekeliling dengan konteks ekonomi dan yang lain tentu memang selalu ada impact gitu. Dalam artian sampai sekarang pun setelah berapa tahun ya udah ya? Cup ya, gue lupa kayak 23 tahun gitu di ngeband, terus juga berseni rupa gitu dan segala macam. Jadi gue pikir kayaknya sampai sekarang mungkin ekosistemnya ikut mendukung lah, kurang lebih begitu. Mungkin itu adalah keyakinannya gitu. Jadi selama apa yang lo percayain lo jalanin, kayaknya selalu akan ada jalannya deh. Oke. Intinya gitu sih. Tapi dari awal tuh diniatin gak sih apapun yang gue lakuin tuh mau membawa dampak ekonomi? Sempet kepikir sampai sana nggak? Atau sebenarnya kan orang kalau bikin bisnis, bikin usaha, ya udah mau memperkaya diri, memperkaya komunitasnya aja gitu. Tapi ternyata dampaknya luas. Iya, kalau konsep untuk memperkaya diri kayaknya tidak gitu ya, karena selalu berpikir tentang kolektivitas gitu. Kalau pendekatan ekosistem, jadi udah pasti ngelihatnya bukan soal keakuan gitu, tapi mungkin sekelilingnya. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa kalau ngomongin dengan kesenian dan musik maupun seni rupa gitu ya, paling tidak nih dia itu kan merefleksikan sosial gitu. Nah dari refleksi sosial sebenarnya sedang kita meminjam gitu permasalahan yang ada. Dari situlah sebenarnya harusnya kita bisa mengembalikan caranya ke mereka gimana. Nah itu tadi ekonominya diputar gitu. Akhirnya Ada berputar circular di economy situ. di situ. Iya, Ya, iya, betul. oke. Ini berkaitan juga dengan Mas Ucup yang mau aku tanyain. Siap. Dari pengalaman bikin festival nih,
Gimana caranya biar panggung kreatif itu bisa jadi ruang ekonomi yang hidup tadi kembali, bukan hanya untuk penonton tapi juga untuk masyarakat, komunitas sekitar dan pihak-pihak yang terlibat di baliknya? Ya, kalau berdasarkan pertanyaan itu ya, jawabannya sebenarnya satu ya, harus timbul rasa kolektivitas. Gimana caranya memfasilitasi ini menjadi sebuah produk yang inklusif, bukan produk yang inklusif gitu. Makanya dari setiap festival yang which is gue buat itu gue selalu melibatkan banyak ekosistem di dalamnya, nggak cuma musik aja, pertunjukan seni yang lain kayak stand up comedy apapun itu gue libatin sebanyak mungkin biar festivalnya inklusif dan biar bisa ngedorong ekosistemnya untuk tetap bergerak gitu untuk memfasilitasi. Apa yang harus ada di sebuah event biar bisa ngasih manfaat untuk UMKM dan pelaku usaha lokal? Apa yang harus ada di Di sebuah setiap event? event, biar UMKM di sekitar hidup, komunitas yang terlibat itu hidup, apa yang harus ada? Sebenarnya kalau yang harus ada ya jawabannya adalah yang tadi disebutin UMKM-nya harus ada. Tapi gimana cara biar UMKM atau si komunitas itu ada di festival? Cukup nggak ya menghadirkan mereka untuk bisa ada di festival gitu? Itu mungkin pertanyaannya lebih ke situ. Gimana caranya adalah dengan ngebikin grand design-nya adalah gimana caranya mereka bisa terlibat di dalam kanvas Agenda ini besar, gitu. iya. Iya. Gimana cara bisa melibatin mereka, gimana cara bisa fasilitasin mereka, gimana ini bisa terlihat jadi sebuah hal yang kayak konsorsium gitu. Semuanya punya sense of belonging di festivalnya gitu. Oke, Lebih jadi kayak ya gitu. balik lagi karena sifatnya kolektif jadinya semua bisa mendapatkan manfaatnya juga gitu ya. Betul Oke, aku banget. mau balik lagi ke Mas Kuku. Kita tadi sudah melihat dan mendengar juga pandangan dari pemerintah gitu kan. Gimana caranya biar pemerintah, swasta atau komunitas itu bisa terlibat lebih erat lagi dari setiap kegiatan-kegiatan yang unsurnya kreativitas. Dan sejauh ini pemerintah bentuk dukungannya seperti apa, sudah cukup mendukung atau belum, atau sebenarnya masih ada yang bisa ditingkatkan lagi? Karena secara industri setiap stakeholder harus punya peran dan keterlibatan aktif sih sebenarnya. Karena industri musik kelebihannya berapa puluh tahun ke belakang itu resilient. Jadi kita tuh terbiasa nggak terlalu bergantung terhadap salah satu stakeholder gitu. Tapi emang kalau kedepannya kalau lebih baik emang dibutuhkan peran masing-masing. Misalnya contoh kita nyebut pemerintah sebagai regulator. Kalian lagi isu yang lagi rame itu sebenarnya dibutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah. Lalu mengenai mungkin kalau yang teman-teman kayak Ucup yang paling sering berinteraksi dengan mengenai perizinan dan akses terhadap ruang-ruang publik atau ruang-ruang musik venue gitu. Itu juga akses yang dibutuhkan oleh pelaku swasta gitu kalau dalam konteks ini gitu. Pun pelaku swasta juga dibutuhkan gerakan aktif untuk terbuka terhadap ide-ide kreatif dari komunitas. Karena biasanya ada jarak antara swasta dan komunitas. Swasta menganggap bahwa komunitas ini nggak scalable ya, ternyata sangat segmented gitu. Tapi ketika diberi ruang dan diberi inkubasi terhadap ide-ide kreatif, komunitas ini juga bisa tumbuh kok gitu, sesuai dengan apa yang industri ini butuhkan gitu. Juga dengan komunitas karena komunitas juga harus open terhadap kompromi terhadap beberapa kepentingan bisnis misalnya ataupun ruang-ruangan yang dibutuhkan untuk bisa komunitas tumbuh. Jadi setiap stakeholder pasti punya peran dan dibutuhkan keterlibatan aktif dan saling diskusi satu sama lain sebenarnya. Mas, kalau misalkan kita lihat secara general ya, industri kreatif kita tuh sudah gong belum sih? Atau masih banyak yang bisa dikembangkan? Karena maksudnya kalau bicara konser, bicara apa, kita dibandingkan negara lain nggak terlalu banyak. Festival masih dibatasi, maksudnya kalau kita ngomongin konser-konser internasional gitu, masih banyak yang dibatasi karena beberapa hal, karena ketakutan. Apa yang masih bisa dieskalasi lagi gitu, kemampuan kita di industri kreatif? Sebenarnya banyak, karena Indonesia itu tahun ini dinobatkan sebagai trigger country bareng-bareng Filipina. Jadi trigger country itu istilah di industri musik kalau apapun yang viral yang masuk chart di negara ini itu bisa masuk chart sedunia. Jadi mungkin beberapa berita terakhir bahwa ada 1-2 lagu yang tiba-tiba itu bisa viral sampai sedunia dengan beberapa fenomena di sosmed atau di lagu gitu. Terus kedua adalah Indonesia adalah local content driven market. Jadi makanya tren-tren budaya asing itu nggak terlalu cukup influence Indonesia, misalnya hip hop, R&B kalau spesifik genre. Jadi justru makanya hyper local music itu rising banget, ada hip hop dangdut, ada musik seperti statue gitu. Jadi emang
emang kita punya segala macam potensinya, tapi ada challenge-nya juga gitu. Kita negara kepulauan, logistik jadi mahal, ekosistem cukup memadai nggak atau merata nggak di berbagai pulau gitu. Itu banyak obstacle yang harusnya kalau balik lagi pertanyaan sebelumnya, ya si peran pemerintah atau regulator mungkin dibutuhkan dalam hal ini. Gitu. Oke, untuk pemerataan jatuhnya ya, biar betul. industri kreatif ini merata. Mas Ucup, aku mau lihat juga pandangannya. Mas Ucup jangan ngantuk. Enggak. Cuman lagi menyelami kata-kata kuku. Oh iya, iya. Mas Ucup, ngelihatnya gimana Mas Ucup? Tadi kan dibilang industri kreatif ini masih centralized. Walaupun kita tuh udah local oriented banget, kita nggak gampang terpapar sama tren-tren di luar. Tapi konser-konser atau festival-festival itu masih adanya di wilayah-wilayah besar. Belum Betul. merata ke daerah-daerah. Selain tantangan logistik, sebenarnya kita mampu atau tidak gitu. Ya, kalau ngomongin kita mampu atau tidak mampu ya, kendalanya memang ada di logistik itu tadi terkait kesiapan production teknis dari setiap kota itu sendiri, hospitality dari setiap kota itu sendiri gitu. Kayak gue selalu ditanya gitu, Mas Ucup kenapa nggak bikin pesta pora di sini, di sini, di sini, di sini. Kalau gue bikin dengan kapasitas yang seperti pesta pora lakuin, dibikin di kota di luar Jakarta itu terlalu riskan dan terlalu costnya terlalu besar menurut gua, karena ya terkait treatment production, terkait treatment hospitality, terkait kemudahan orang mengunjungi eventnya, terkait spending orang setiap kota juga beda-beda gitu. Jadi sebenarnya ya kalau ngomongin mampu, tapi ya banyak yang mesti ditutupin gitu. Pak, walaupun peminatnya tetap banyak sebenarnya di daerah-daerah juga. Kalau ngomongin peminat, setiap daerah peminatnya tinggi, jadi balik lagi kemampuan spending mereka untuk beli tiket di mana gitu. Oke, kemampuan spending. Saya mau balik lagi ke Mas Ale. Mas Ale, kreator nih kan sekarang banyak banget ya. Gimana caranya kita membentuk kesadaran ke kreator biar mau nih kolaborasi dengan komunitas atau UMKM biar cepet gitu naik kelasnya? Ya yang paling penting adalah soal proses sih menurut gua gitu. Pendekatan sekarang konteks kreator ini sebenarnya kreator apa nih gitu. Kan ada logika sekarang bahwa gue di dalam kamar aja gue jadi kreator gitu kan dengan kamera dan gue yang penting punya internet jadi kreator. Tapi logikanya ketika sekarang in real life gitu di jalanan gitu kita misalnya belum tentu belum tentu sejalan gitu logikanya. Nah kalau misalnya tadi dibilang bahwa mereka bisa konteksnya mengangkat, bisa jadi pendekatannya nanti viral. Viral itu spike-nya gila, Iya. tapi dia turunnya Turunnya juga akan juga drastis. cepat, Ya. ah. Konteks digital satu lagi gitu, bahwa kita tahu digital itu adalah hutan yang mungkin kita nggak pernah tahu itu hutan apa gitu. Jadi makanya jangan-jangan sekarang ini konteks fisik bertemu langsung itu jadi penting. Misalnya Oke. makanya kenapa festival itu selalu ada. Festival itu buat gua pribadi dari dulu adalah tempat meeting gitu. Kalau Di dulu balik festival itu sebenarnya? betul, itu Oke. tempat kita bertemu sama semua orang, semua band, semua promotor, semua manajer dan seterusnya gitu. Jadi mungkin itu juga penting buat dilakukan. Tapi kan kalau misalkan kita ngelihat selalu viral gitu, gua nggak yakin gitu bahwa apakah itu adalah salah satu cara. Kalau itu jadi cara, seharusnya mungkin jadi salah satu it's okay, tapi bukan main gitu. Bahwa ruang bertemu itu selalu harus ada gitu. Nah ini pola berpikirnya sebenarnya pola berpikir kolektivitas sih. Yang selalu berpikir, berdiskusi, mengembangkan lagi ada apa, melihat juga kanan kiri kita sedang melakukan kerja apa gitu ya. Itu yang mau bisa kita munculkan. Nah pertanyaannya tadi kalau misalkan kreator sekarang segitu banyak ruangnya di digital, gua nggak tahu persisnya bakal jadi kayak apa nantinya. Apakah orang jadi overwhelmed terus-terusan ketika ngelihat digital base gitu. Iya. Tapi apakah misalnya jangan-jangan dia cukup menolong untuk orang paling tidak tahu aja. Paling tidak brand awareness aja jatuhnya. Brand awareness misalnya. Nah, di logika itu gue masih sependapat. Tapi ketika udah menurujuk kepada menjadi main gitu, gue nggak tahu. Belum kebayang. Kecuali kita tahu misalkan beberapa teman kayak misalnya punya podcast atau punya Vindes gitu punya Konten. ya punya IP. konten IP apa segala macam yang memang bisa jalan dan lucunya IP itu bisa dikeluarkan dari digital dan bertemu langsung dengan publiknya untuk nonton langsung bertanya jawab dan seterusnya. Menurut gua wow ini yang keren sebenarnya. Oke. Perpindahan dari digitalnya ke fisik pertemuan. Ke engagement langsung berarti. Betul. Ya, ya. Itu menurut gua lebih menarik karena ketika ada
bukan searah lah. Kalau Iya. digital itu kan konsepnya searah ya. Kalau viral tuh searah. Searah, Iya, betul. iya. Digital mungkin searah ketika dia tidak searah, misalnya kalau terjadi di komen misalnya, gitu. Tapi ketika dia tidak terjadi di komen, maka sebenarnya lagi ngasih tahu kita terus-terusan. Nah, pola pendidikan kita dulu kan gitu caranya. Satu arah. Satu arah. Nah, sekarang kan enggak. Nah, itu gimana ya cara kita nge-crack itu gitu? Biar jadi aksi, bukan Betul. cuman satu arah itu tadi. Iya. Makanya mungkin salah satunya cara adalah dengan digital dikeluarkanlah ke publik offline gitu. Dia bikin podcast, dia bikin apa, dia bikin stand up, dia bikin apa segala macam. Penontonnya langsung bertemu, bisa bertanya, ada pertanyaan lanjutan dan seterusnya. Buat gua pengetahuannya itu yang penting buat dibagiin. Itu sih sebenarnya. Oke. Ya. Mas, karena di sini banyak anak muda yang mungkin juga masih sekolah dan kuliah. Ini pertanyaan aku tujukan untuk ketiga-tiganya. Kemana sebenarnya masa depan industri kreatif kita? Karena kalau kita compare saat ini dengan dulu, itu jauhnya signifikan. Nah, masa depan kita gimana? Di tengah masih banyaknya kekhawatiran masyarakat luar untuk datang ke festival dalam negeri, nonton film-film Indonesia gitu kan, dengan semua stigma, stereotipnya. Kemana sebenarnya arah industri kreatif kita, dan apakah sekarang saat ini we are at the very okay level gitu, kita tuh sekarang udah oke nggak levelnya, atau sebenarnya masih banyak yang perlu diperbaiki? Dari Mas Ale dulu kali ya. Apa ya? Kalau dibilang oke, jadi gini, kalau gue dulu mikirnya era 2000-an ketika gue memulai ngeband gitu ya, terus ya berseni rupa, berpameran ke luar negeri dan seterusnya gitu, manggung juga sama ke luar negeri, terus mikirnya kayaknya era 2000-an ketika musik, film, seni rupa dan pertunjukan teater dan yang lain-lain bermunculan dalam pendekatan alternatif gitu logikanya, maka sebenarnya yang menarik gue bisa bilang bahwa jangan-jangan ini sekarang sedang berulang era keemasan dari tahun 70-an. Gitu. Kenapa bisa berpikir kayak gitu? Ya karena semuanya sedang berjalan, walaupun tadi lagi-lagi kalau misalkan konteks misalnya supporting gak sih pemerintah gitu, supporting gak sih kanan kiri kalian gitu, itu kan jadi pertanyaan lanjutan ya gitu ya. Tapi menurut gue bisa bilang gitu karena karyanya sedang tidak pengen jadi siapa-siapa, tidak pengen jadi orang band lain gitu. Dia pengen punya originalitas sendiri di era itu gitu. Nah buat gue di era itu sampai sekarang ya tadi gue bilang misalnya apakah dia jadi oke ketika misalnya ekonominya juga jalan misalnya gitu. Kalau ketika ekonominya jalan maka it works gitu. Berarti tapi gue bilang sih kayaknya memang nggak tahu ya kalau sekarang kayaknya sedang lagi goyang pendekatan misalnya ekonomi kreatif gitu. Misal contoh kasus deh sekarang gitu. Sekarang lagi rame, digital rame tapi misalnya tempat pertunjukan musik semakin sedikit misalnya gitu. Selalu besar, selalu pengennya yang gede-gede banget gitu. Tapi nggak tempat penunjukan kecil jadi kehitung jari lah. Apalagi kalau bilang ini adalah Jakarta. Baru ngomongin Jakarta, kita sedang ngomong bicara Indonesia. Gede banget gitu. Nah pertanyaannya itu satu. Yang kedua, tren. Semua bisa kesapu sama tren. Ketika ada tren wellness sekarang gitu, semua orang Olahraga, padel, gitu. tenis. Dulu lari, kuku tuh lari. Sepeda, tuh. sepeda. Oh sepeda, gue kena sepeda juga sama mau Ucup gitu. Kena Gak pernah ada sepeda. ini ya tren lompat indah. Pengen yang ini sih apa tuh? Campur. Ya itu kayak gitu. Jadi emang soal konteks tren. Nah tapi ada lagi lucunya adalah beberapa teman-teman secara tidak langsung sedang menawarkan konteks tren gitu. Yang memang mungkin tidak mainstream. Nah makanya logikanya alternatif tadi gitu. Iya. Wah lucu juga nih ya. Tapi jelek juga sebenarnya tren habit tren ini, artinya kan switchingnya juga cepat. Switching cepat logikanya adalah logika berpikirnya adalah bisnis. Oke. Ekonomi, ekonominya yang berputar gitu. Tapi logika keberlanjutan dan sustainability-nya dipertanyakan. Iya itu jadi yang dipertanyakan. Jadi sekarang kalau semuanya cepat, nah itu tadi tuh logika viral. Logika viral cepat, dia akan jatuhnya lebih cepat lagi. Ketika orang punya ekspektasinya tidak tercapai, maka dia akan ambruk dengan sangat cepat. Itu sih. menurut Oke, gua. itu dari Ya. Mas Ale. Kalau Ya. dari Mas Ucup, kenapa Mas Ucup kok mikir banget? Iya. Enggak, mukanya gini nih. Iya. Kayak kumat kamit, kenapa Mas Iya, Ucup? lagi baca doa. Nggak, kalau lihat tadi logika yang tadi dibahas sama Ale gitu, sebelum ke pertanyaan yang industri kreatif Indonesia itu sekarang ada di tahap apa gitu. Ya itu sebenarnya dampak yang tadi Ale bahas kan kenapa
cepet banget naiknya terus turunnya cepet banget karena ya itu dunia digital kan. Kita orang nyari trend seeker sekarang gitu. Orang nggak nyari kayak tren-tren alternatif tuh kadang orang nggak ngelihat gitu. Kalau mau ngambil mass market, lu mesti fasilitasin apa yang sedang populer. Karena kalau lu pengen ngambil niche market ya nggak apa-apa, lu nggak fasilitasin yang populer gitu. Itu yang gue pelajarin dari dengan festival musik gue belajar terkait tentang tren, terkait tentang industri kreatif Indonesia gitu dah. Itu kelemahan apa ya? Bukan kelemahan sih karena kita emang udah disiding di dunia digital gitu, masuknya mau nggak mau ngerespon tren jadinya. Nggak bisa akhirnya kalau mau ngomongin kapasitas besar nggak bisa ngedobrak tren. Bisa ngedobrak tren tapi dengan treatment apa yang sedang populer sekarang gitu. Ayo lur, rumit banget ya jadinya ya. Jadinya gimana? Jadinya gimana tuh? Jadinya kemana tuh kata-katanya? Nah jadi ya itu balik lagi. Tapi kalau ngomongin ke industri kreatif Indonesia sedang oke apa enggak sebenarnya sedang oke. Tapi kalau kita ngomongin terkait spending orang terhadap industri kreatifnya sedang tidak oke. Tapi kalau kita ngomongin kreatornya lagi oke-okenya menurut gua gitu. Lagi Spendingnya nggak oke ini karena memang general daya beli lemah atau memang minatnya yang turun? Kalau Mas Ucup lihat. minatnya masih tinggi, mungkin urgensi orang untuk purchase treatment kreatifnya yang emang gak sebesar dulu karena lebih banyak urgensinya, lebih cepet informasi yang ada di digital kayak jadi apa yang harus gue beli ya sekarang gitu. Wah gue punya uang 3 juta kemana ya, wah ada konser ini. Tapi gue lagi aktif padel, ke padel aja dulu deh gitu. Jadi emang pivoting spending orangnya cepet banget sekarang gitu. Jadi gimana caranya ngebaca tren, jadi ya ngebaca tren, ngebaca kebiasaan orang, ngebaca spending orang per bulan tuh berapa sih buat entertainment itu. Ya akhirnya gue ngelakuin itu tuh biar tahu kapan gue mesti jualan tiket, gue mesti ngeboostingnya di mana. Akhirnya bisa ngebaca hal itu. Ya akhirnya mesti ngebaca hal itu gitu karena mereka nih bahkan yang ada di sini mungkin gak ada urgensi untuk datang ke festival musik kan. Gimana caranya biar mereka ngerasa missing out kalau nggak festival musik gitu. Ya berarti kan harus ngebuat konten dalam festival musiknya itu harus terbahas secara Semua besar kan. orang, iya. Jadi ada rasa penasaran, akhirnya orang impulsif atau minimal temennya ngobrolin, yuk janjian jadi datang bareng gitu ya. Jadi yang mesti dipikirin banget gimana cara ngebawa orang buat purchase. Iya. Purchase terhadap industri kreatif ya. Tapi kalau balik ke industri kreatif menurut gue sedang sangat bisa dibilang malah sangat oke. Bahkan sekarang yang terjadi udah lebih terkurasi ya. Jadi emang yang tadinya buat having fun masuk di industri kreatif akhirnya sekarang udah terminalisir karena bisnisnya nggak berjalan kan gitu. Oke, jadi masa depan industri kreatif kita nih cerah atau enggak kira-kira? Kalau menurut gue cerah karena kita emang cerah dalam artian emang udah berjalannya juga bagus, kita dominan kalau bisa misalkan dibilang di Asia Tenggara lumayan dominan ya. Bahkan kalau tadi menyangkut kata-kata lu di Indonesia konser-konser nggak sebanyak kayak di luar, justru malah sebaliknya di Indonesia hampir setiap minggu ada konser gitu. Kalau kita berbanding dengan bulan Singapura lalu deh atau apa? bandingkan dengan Malaysia Singapura? deh, Malaysia. Oke. Bulan lalu Malaysia kami bikin festival di Malaysia Pesta Pora gitu. Itu emang faktanya mereka event nggak ada setiap bulan, belum tentu ada event gitu. Dan mereka juga festival musik belum tentu setiap 6 bulan ada festival musik di sana gitu. Jadi kayak emang Indonesia rame banget nih, itu yang bikin orang akhirnya apa ya, burn out ya sama rasa datang ke festivalnya. Jadi lebih kayak gitu. Setiap 6 bulan belum tentu ada konser di sana. Belum, bahkan regenerasi band mereka tuh juga nggak Lama seaktif ya? nggak seaktif di Indonesia gitu. Iya, nggak sedinamis di sini gitu ya, cepet Betul. banget pergantiannya. Iya, ini di sini cepet banget, kita hampir setiap Jumat banyak rilisan baru, hampir setiap minggu ada festival musik gitu. Bahkan yang di luar festival musik, brand-brand juga aktif untuk bikin konser gitu. Jadi emang wadahnya banyak banget sampai akhirnya orang ya udah saking bingungnya mau purchase yang mana udah ya kayak udah gue jadi pasif pendengar Iya, aja malah gitu. jadi pasif karena saking Iya, banyaknya ya. Oke, kalau dari Mas Kuku pandangannya gimana Mas Kuku? Sebenarnya kalau mungkin contohnya spesifik di industri musik kayak gue sendiri tuh ngebagi 3 wave lah zaman kayak. Pertama itu adalah dulu mungkin eranya Ale gitu kayak major label versus independent gitu. Terus ada wave kedua yaitu ketika era streaming. Waktu itu kan ada arti pembajakan. Nah sekarang kan wave ketiga di mana how to win algorithm. Nah di mana itu kan caranya udah berbeda tuh. Karakter anak muda generasi sekarang aja beda. Secara audiens saja generasi sekarang tuh tipenya
jenjang karir atau pilihan karir itu lebih ke horizontal gitu. Kalau misalnya generasi kita yang 80-an itu masuk perusahaan dari junior, senior, manajer, direktur Jenjang misalnya. karirnya jelas. Iya, kalau anak sekarang kan dia masuk ke sebuah kantor BUMN atau corporate, dia nggak suka, dia bisa loncat secara horizontal ke content creator. Habis itu loncat lagi entrepreneur, loncat lagi jadi apa. Jadi generasi ini adalah represent dari apa yang dibutuhkan oleh zaman dan kedepannya. Nah itu juga berlaku juga ke industri kreatif. Akhirnya cara mereka memproduksi dan mengkonsumsi konten itu udah jauh berbeda gitu. Makanya kalau konteksnya musisi hari ini tuh butuhnya beda karena musisi tahun om-om kayak Ahmad Dhani atau Om Piyu gitu, musisi hanya dibutuhkan bikin lagu. Tapi kalau musisi hari ini kan harus bisa basic songwriting untuk bikin lagu, basic copywriting untuk bikin caption sama lirik, basic content creation untuk bikin sosmednya gitu. Jadi yang dibutuhkan beda. Tapi kalau dibilang secara overall ya masa depan industri kreatif kita masih cerah banget. Masih cerah banget. Masih cerah, oke. Dan ini pertanyaan untuk ketiganya juga, tapi saya tanya dari Mas Kukuh. Mas Kukuh, gimana caranya? Mungkin di sini banyak yang ingin bekerja di industri kreatif, tapi belum ngerti caranya atau belum tahu bagaimana menghasilkan karya yang sifatnya sustain. Jangka panjang, nggak hanya sekali instan lalu hilang, lalu atau menggunakan cara-cara gampang gitu untuk bisa terkenal gitu. Gimana caranya biar bisa terus sustain dan juga memberikan dampak dari Mas Kukuh? Baik lagi ke diri sendiri kali ya. Apa yang dia suka, apa sih kayaknya generasi sekarang tuh being genuine tuh dibutuhkan banget karena secara konsumen orang juga udah tahu market kita itu tahu mana yang pretensius, mana yang enggak gitu. Bahkan tahu mana yang public figure yang hanya sekedar dibayar untuk mempromosikan barang atau enggak gitu. Jadi being genuine itu dibutuhkan banget karena authenticity itu tuh dibutuhkan banget sama si artisnya gitu atau orang tersebut gitu. Jadi apalagi kalau musisi menyanyikan sesuatu yang dia nggak cocok secara dirinya itu akan melelahkan sekali. Once lagunya udah diupload itu akan seumur hidup ada di digital sana gitu. Yeah. Jadi satu ngelakuin apa yang dia suka sampai dan dia pikirin kalau di gua percaya bahwa selalu punya plan jangka panjang, jangka pendek. Karena kadang balik lagi apa generasi sekarang tuh suka nyobain banyak hal. Jadi kadang dia belum tuntas menyelesaikan satu project, dia udah pindah lagi ke yang lain. Nah harus bikin threshold di mana project ini kayaknya masih bisa dieksplor atau bisa diimprove deh gitu. Jadi cobain terus sampai akhirnya yakin bahwa oh kayaknya harus pindah. Oke, tentukan project. limit personal artinya ya? Iya betul, ketahuilah kelebihan dan kekurangan diri juga. Gitu. Oke, genuine dan tahu kelebihan kekurangan diri sendiri dan juga set target personal Iya. jangka pendek atau jangka panjang. Mas Ucup, Hai. jangan ngantuk atuh. Enggak, emang gini konsepnya. Pas gue diliatin kok gue kayaknya ngantuk banget ngeliatin gue udah dandan loh Mas Ucup. Wah iya, jadi seger. Iya, ya terpaksa banget ngomongnya aku tahu nggak apa-apa. Wah jadi seger nih. Ah, ya jadi kalau ngebahas tadi ya, tadi terkait tentang gimana caranya kuncinya sebenarnya kan sekarang sebelum nyampe ke sustain gimana caranya biar jadi berhasil kan harus dapat spotlight ya. Gimana biar dapat spotlight kan harus bisa punya identitas dan karakteristik yang kuat dibanding yang lain ya. Ya mungkin tahapannya ke situ ya, cari maunya seperti apa, cari identitasnya, cari karakteristiknya. Dari situ nanti baru konsistensi sebelum sampai di sustain kan. Karena sustain kan kalau udah berhasil gampang tuh ngejaga sustainnya. Tapi kalau gagal untuk konsisten dan sustain itu kan berat banget ya. Jadi ya mungkin kalau runutannya paling enak seperti itu ya. Jadi sebelum sampai ke sustain tanya dulu kalian maunya seperti apa, research itu udah pasti. Terus identitasnya apa, karakteristiknya apa, konsepnya seperti gimana, ya baru konsisten gitu. Karakter Lebih gitu. berarti kan sama ya sama intinya Iya, Mas Kuku, genuine, cari dulu identitas diri, benar ya? Betul, tapi ya harus bisa bukan different dengan yang lain ya, harus bisa, ini kuat nggak ya kalau kayak gini ya? Apa yang membedakan gue dengan yang lain ya? Kompetitor gue kompetitor gue sama siapa ya kalau gue main karakteristik kayak gini ya gitu? Itu kan Harus bisa dibaca, kita harus bisa ngebaca juga. Betul, Iya, oke. betul Thank banget. you. Udah terlihat segar belum? Udah. Udah ya. Makasih ya Mas Ucup. Mas Ale gimana? Ya percaya diri sendiri aja sih kayaknya. Menurut gue itu satu. Yang kedua kalau soal pencarian jati diri, pencarian kanan kiri dan seterusnya, menurut gue akhirnya hampir semua orang melakukan itu dan ada waktu umurnya di umuran segitu gitu. Yang terutama buat teman-teman yang muda-muda gitu.
Tapi kalau gue pikir memang karena tadi soal konsistensi gue setuju. Tapi karena gue pikir konsistensi itu adalah lo ngelakuin sesuatu hal yang mungkin sekeliling lo tidak melakukannya, tapi jangan-jangan nanti akan dibutuhkan oleh sekelilingnya. Nah menurut gue itu kecil. Ya. Tapi nah itu percaya dirinya gimana? Kadang kan ini nggak dibutuhin nih sekarang, akhirnya kita nggak jadi maju. Nah itu kan jadi ngikut tren akhirnya. oke. Kalau lo mau riding the wave sama trennya, it's okay gitu. Tapi kalau misalkan lo enggak, lo kepengen jadi yang mungkin tadi kata Ucup, ya nggak harus, mungkin harus beda kali ya. Itu tadi artinya gini, gue punya nilai atau value apa yang kalau gue kasih ini ke publik, paling tidak nih yang seneng keluarga gue dulu deh. Kok yang seneng keluarga gue dulu. Nah, kalau keluar kan biasanya gitu, yang anak sejelek apapun kata ibunya Cakep. cakep terus gitu. Oke. Ya Cup, kayak gitu ya. Nah jadi Gua nggak relate lagi. lu nggak dilihat. Ya maksud gue pikir kayaknya itu penting gitu buat punya pegangan bahwa ya apa yang gue lakukan, gue yakin dan mungkin ini juga ada cerita pendek sedikit kali ya, boleh? Di zaman gue SD gitu. 7 menit, 7 menit. Iya. Ngomongnya 7 menit, panjang juga. Artinya dulu gue pengen ikut jambore. Gue kebetulan dulu anak pramuka gitu, terus abis itu gue mau jambore. Kalau dulu kan kalau mau minta duit ke orang tua lo harus ke bank lah. Baru buka jam 8 doi gitu. Sementara gue jam 6 udah harus cabut. Kata abang gue gini, wah ntar ngambil duit dulu, nggak mungkin, gue harus jalan jam 6 nih gitu. Udah mau berangkat, teman-teman gue udah di bawah rumah. Abang gue panggil, ini gue kasih duit lo 3 kali lipat. Tapi lo yakin sampai nanti lo tua, lo jadi anak pramuka ya? Mau nggak? Gue kasih lo duit 3. Gue berpikir, jadi gue udah cukup SD kelas 6 kalau nggak salah itu udah dewasa duluan gue tuh. Gila, gue nonton film apalah Doraemon tuh, mukanya udah bukan Doraemon lagi. Psychedelic gitu di kepala gue, jadi kayak wah gawat. Jadi gue pikir semenjak itu baru gue berpikir setelah gue kuliah di IKJ yang jujur aja di IKJ waktu itu mungkin banyak orang tidak memperbolehkan keluarga ke sana gitu. Tapi setelah gue pameran sekali, abang gue orang yang sama nanya gitu, lo yakin lah di sini lah? Ya gue yakin, berarti lo udah siap-siap ya dengan resikonya. Yes. Nah lo punya pengalaman kayak gitu yang menurut gue itu jadi pembelajaran. Nah ketika pembelajaran itu bisa datangnya dari macam-macam bentuknya. Gitu. Nah lo bisa ngeliat sekeliling dan seterusnya gitu. Karena menjadi orang kreator atau orang berpikir kreatif itu tidak bisa dipungkiri bahwa kita juga harus jadi observer, penting gitu ya. Jadi observer dan lo bisa menganalisa itu juga gitu. Apapun bentuknya. Nah value tadi, lo punya value apa dalam konteks diskusi kita tadi. Jadi gue pikir itu penting buat lo selalu majuin ke publik ke depan gitu, bahwa itu suatu saat value itu jadi penting buat orang lain. Gitu sih buat gue. Mantap. Mantap. Dan lu masih jadi anak jambore nggak sampai sekarang? Enggak. Oh berarti lu nggak berangkat tuh jambore hari itu? Waktu itu gue gak berangkat. Teman-teman gue suruh jalan, gue gak jadi berangkat. Celananya doang masih ada celananya. Celananya mas. Oke, berikan tepuk tangan dulu dong untuk ketiga narasumber saya hari ini. Terima kasih banyak Mas Kukuh, Mas Ucup, Mas Ale. Dan sekarang kita buka pertanyaan. Buat teman-teman yang sudah terima mikrofon, ada? Sebentar, Banyak saya nggak omongan. kelihatan nih. Oke, ada yang udah dikasih mikrofon? Oke, silahkan. Deketin ke mikrofon ya, biar Mas Ucup terbangun. Wah, Selamat sore, perkenalkan nama aku Sasha dari Presiden University. Aku mau bertanya buat Mas Ale. Jadi menurut Mas, bagaimana musisi bisa tetap menjaga idealisme dalam berkarya, tapi tetap bisa berkontribusi pada ekonomi lokal? Kira-kira ada strategi atau pendekatan yang Mas gunakan nggak? Thank you. Idealis tapi berkontribusi ke ekonomi, artinya kan tetap riding the wave gitu kan, gimana? Langsung jawab nih. Ya. Terima kasih, pertanyaannya menarik ya. Itu tadi gue bilang gitu, kalau gue sih berpikir gue selama punya unit musik, mau itu band, mau itu apapun gitu ya. Gue pikir selalu pasti akan ada punya impact kepada sekeliling. Impact itu tidak selalu melulu apa namanya soal ekonomi, tapi mungkin ada value-value lain. Nah, kayaknya berpikirnya mungkin apa ya, idealisme itu juga menarik gitu. Bisa kita pertanyakan ulang sebenarnya soal idealisme gitu. Ketika jangan-jangan yang namanya The Adams White Shoes sudah bukan band yang idealis gitu, misalnya gitu. Kita bisa ada
setelah sekarang kita punya band punk, band hardcore dan yang lain-lain genrenya, menurut gua itu juga idealis gitu. Jadi logika idealis itu seperti apa sih? Ideal konteksnya, itu pasti kalau kita tarik kata-kata pertamanya. Tapi yang menarik kalau ngelihat ekonomi dan apa yang gua kerjakan gitu di Why Shoes Lady Adam sudah tentu sekeliling tentu. Yang kedua juga mungkin kita bikin project-project kali ya gitu, bikin film, bikin apa segala macam. Jadi cross genre dari nggak cuma musik tok gitu. Karena kalau sorry itu saya kesenian yang lain jangan-jangan butuh ditolong sama musik nih gitu. Karena nggak bisa dipungkiri bahwa kuping kita itu adalah satu there's no defense mechanism in our ear katanya gitu. Jadi nggak ada nih harus pakai tangan baru kita tutup untuk kita tidak mendengar. Tapi gua rasa semua orang pasti pernah mendengarkan musik atau audio paling tidak. Nah gua pikir itu cara lu nanti menyampaikannya, cara nanti bagaimana menghasilkan ekonominya, misalnya bikin merchandise gitu. Yang kita paling tahu paling banyak adalah bikin merchandise. Ada band yang bikin festival sendiri. Kemarin ke Jepang diundang sama satu band yang cukup besar di Jepang dan dia punya festivalnya sendiri gitu. Dan jadi punya festival, kalau nggak salah apa ya, Seringai juga punya ya festival sendiri gitu. Jadi gue pikir itu juga jadi salah satu punya logika ekonomi yang lain lagi gitu. Festival dan merchandise dan ya banyak project-project yang lain. Iya. Di Adam sih bikin kopi kita. Oke, Gitu, iya. jadi idealisnya atau nadinya tetap ada, tapi untuk meningkatkan ekonominya bisa lewat jalur lain. Bisa lewat kanan kiri yang memang lo sukain juga tentu. Dan Oke. cocok sama Market. musik dan bandnya. Oke. Oh, Jangan oke. dipaksain gitu. Kayak Ucup misalnya nggak cocok pakai celana kulit, jangan lo kasih celana kulit. Nggak kebayang lagi gue Ya. tahu-tahu masih cuma pakai celana kulit. Jadi intel Jangan gua. jangan dibayangin. Untung idealisme gue komersil ya, jadi nggak ada batasan. Oke. Oke. Sekarang kita pertanyaan kedua ada sebentar. Saya mau pastikan yang dekat sama panitia pegang mikrofon. Tuh, Oke. Kelihatan Selamat sore. gambarnya di kamera nanti. Oke, silahkan. Selamat sore, perkenalkan nama saya Panji dari Universitas Mustopo. Saya ingin menanyakan kepada Mas Ucup, kalau komunitas di daerah ingin bikin festival tapi punya keterbatasan dana dan aksesnya masih susah, apa sih langkah awal yang paling mungkin dilakukan biar acara itu tetap bisa jalan dan berdampak buat masyarakat sekitar? Terima kasih. Kalau kekurangan dana, terus aksesnya masih susah gitu ya. Gimana caranya biar festival itu bisa tetap jalan dan juga tetap bawa dampak ke komunitas sekitar? Oke, Kata Mas Ucup, gue juga masih kekurangan dana. aman kalau dana Oh aman, ih keren. Kuota yang kurang kuota. Dari Mustafa ya tadi ya. Sebenarnya gini, kalau ngomongin bikin festival kekurangan dana, gue selalu ngebalikin lebih kayak berarti bikin sesuatu yang sesuai dengan kemampuan dulu aja gitu. Jangan terlalu Ambisius. maksakan untuk Iya, membuat hal yang seperti apa gitu. Jadi bangun dari pondasinya dari kecil dulu. Ya festival kan treatmentnya nggak harus bentukan yang besar seperti apa gitu. Nggak apa-apa bikin festival kalau emang udah kelihatan projectionnya akan seperti apa, udah detail ngitung PNL-nya, udah detail tentang research-nya, udah detail tentang research marketnya juga gitu, itu ya akan lebih mudah bikin festival kalau kayak gitu. Jadi kendala kekurangan dana itu mungkin bisa teratasi karena jadinya investor lebih percaya dengan apa yang udah dipresentasikan. Jadi kalau balik lagi terkait masalah akses, masalah kekurangan dana, berarti kan ini dari nol banget ya. Ya menurut gua harus nge-build sesuatu yang sifatnya kolektif dulu gitu. Karena nggak bisa jalan sendirian, menurut gua harus secara bersama-sama dulu, nge-build hal kolektif, bikin barengan sampai akhirnya lihat perjalanannya seperti apa gitu. Jadi ya fasilitasin teman-teman terdekat aja dulu. Kalau tadi Ale bilang jadi konten kreator minimal keluarga seneng, kalau ini ya udah bikin sesuatu seenggaknya teman terdekat bahagia dulu aja gitu, fasilitasin teman terdekat. Mungkin mulai dari situ ya, sebelum akhirnya menuju ke festival yang besar terus udah lebih serius tuh karena isunya udah lebih terkait investasi, terkait cash flow, terkait ini bla 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 bla. Iya. Jadi mulai dari apa yang dimiliki dulu, kemampuannya berapa, atau kalau memang mulai dari nol, usahakan kolektif dulu gitu Iya, ya. bersama-sama gitu. Bersama-sama untuk nyenengin yang terlibat dulu itu. Oke, thank you Mas Ucup. Sama-sama. Terlihat ngantuk nggak? Enggak kan? Enggak, Udah nggak ya? keren banget. Akhirnya bangun juga Mas Ucup. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Ada yang udah pakai mikrofon? Halo,
Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Isna dari Telkom University. Aku di sini mau nanya sama Mas Kukuh. Kalau Mas Kukuh. kita ke Mas Kukuh. Kalau kita bikin event kreatif, gimana sih cara tahu apakah acara itu benar-benar berdampak buat UMKM dan usaha lokal? Terus ada cara sederhana nggak buat ngukurnya? Biar kita tuh bisa tahu hasil nyatanya. Terima kasih. Oke, gimana caranya biar benar-benar berdampak buat UMKM dan usaha lokal gitu. Ada cara indikatornya nggak? Ini berhasil, ini enggak gitu. Sebenarnya kalau yang metrik yang terukur yang satu jenis belum ada kali ya di Indonesia. Jadi kalau emang berdampak biasanya kita kalau membuat satu event musik itu poinnya 3. Satu inklusif, kedua sustainability, yang ketiga inovasi. Jadi misalnya kayak contohnya beberapa festival Indonesia kan juga udah mulai inklusivitas masalah pemerataan talent mulai dari lokalnya nasional berapa banyak, dari lokalnya berapa banyak. Karena ada problem di Indonesia Timur, misalnya contohnya mereka mungkin belum punya budget untuk ngundang artis dari nasional, mereka hanya bisa ngundang artis yang satu flight dari kotanya gitu. Jadi banyak hal yang harus bisa diperhatikan secara regional gitu. Mungkin kalau dari inklusivitas bisa itu gitu. Kalau dari sustainability sekarang mulai banyak yang berpikir sampah dari festival tersebut bisa didaya gunakan untuk apa lagi gitu. Terus ada beberapa contoh juga misalnya kolaborasi dari band nasional kerjasama merchandise dengan teman-teman ilustrator lokal atau misalnya UKM lokal, toko merchandise lokal. Begitu pula ada beberapa festival juga yang mulai bikin program untuk anak-anak mudanya bisa terlibat secara daily operation di festival tersebut gitu. Jadi banyak cara sebenarnya untuk bisa memberikan dampak terhadap UKM setempat. Tapi kalau cara mungkin secara standar nasional mungkin belum ada. Tapi ada beberapa cara terukur yang lebih kecil yang bisa kita jadikan satuan untuk bisa menilai program tersebut berhasil apa enggak. Oke. Jadi ada cara-cara unik dari masing-masing festival yang bisa melibatkan UMKM ataupun masyarakat lokal, komunitas lokal ya. Dan itu lebih terukur jadinya ya. Iya, betul. Oke, terima kasih. Sekali lagi boleh dong berikan tepuk tangan untuk Mas Ucup, Mas Kukuh, Mas Ale yang sudah bergabung. Dan sekarang kita akan berikan token of appreciation Mas dan juga foto juga. Saya mau ngundang kembali rekan saya. Mas Rizky, selamat datang kembali. Jadi Mas Rizky itu gue manggilnya. Jadi Mas kan. Oke, terima kasih Syafina, Boleh terima ke kasih tengah? juga Mas Ucup, Mas Kuku, Mas Ale. Berikutnya kita akan bersama-sama menyaksikan ya pemberian apresiasi yang akan diberikan Mas, oleh thank you. Bapak Miko Rustantra selaku Head of Corporate Communication PT HM Sampurna Tbk. Keren. Jadi mau bikin ini ya konser atau bikin festival gitu ya. Cita-cita gue sih dari dulu cuman memang belum. Ya udahlah kita nge-MC aja ya. Kita nge-MC aja menonton aja deh. Nawarin CV juga gak nih kita nih? Oh iya bener. Siapa tahu mau diajak ya. Wah gak kerasa ya semua bincang karya kita sudah selesai hari ini. Tepuk Sudah tangan dong. selesai, alhamdulillah. Boleh kita foto bersama dulu teman-teman? Iya. Iya semoga apapun yang disampaikan hari ini bisa Betul. menggerakkan teman-teman semua untuk melangkah. Gak lagi cuman dari sekedar ide tetapi Betul. bisa jadi aksi nyata.